Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Pratama Dede Saputra dari KSR Markas PMI Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman semuanya di sini tentang pencegahan anemia dan juga perilaku hidup bersih dan juga sehat. Maka dari itu, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya teman-teman tonton video ini terlebih dahulu. Silahkan. Nah, setelah teman-teman melihat video tadi, apa sih yang terlintas dari pikiran teman-teman terkait tadi video yang teman-teman tonton? Apa ayo? Nah, teman-teman, perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini teman-teman sudah berperilaku hidup bersih dan sehat belum? Apakah sudah menggosok gigi dengan baik dan benar? Apakah sudah cuci tangan dengan baik dan benar juga? Rasanya ada yang kurang ya kalau teman-teman di sini hanya cuci tangan nggak pakai sabun ataupun yang lainnya. Tapi sebelum itu teman-teman perlu pahami dulu nih arti dari perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri seperti apa. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah perwujudan perilaku kesehatan dari perorangan, keluarga ataupun juga masyarakat untuk meningkatkan, memelihara dan juga melindungi kesehatannya baik secara mental, secara fisik, spiritual dan juga sosial. Jadi itu teman-teman untuk pengertian nih dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman kan sudah tahu nih pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu apa tadi ya. Nah, sekarang ada nggak sih yang teman-teman tanyakan terkait dengan apa sih manfaatnya kita kok harus tahu PHBS? Apa sih kok kita harus hidup bersih dan sehat? Manfaat pada umumnya perilaku hidup bersih dan sehat adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat agar mau dan juga mampu untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi bukan hanya yang penting aku cuci tangan deh, enggak ya. Itu memang harus sebuah kewajiban teman-teman di sini semuanya harus berperilaku hidup bersih dan juga sehat. Tapi ada juga nih beberapa manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di beberapa lingkungan sekitar teman-teman. 1. Di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat agar bisa menunjang kelancaran proses belajar mengajar yang efektif dan juga nyaman. Yang kedua, manfaat di tempat kerja dapat meningkatkan kesehatan agar karyawan tidak mudah sakit dan juga dapat meningkatkan citra ataupun juga image perusahaan yang bersih dan juga nyaman. Yang ketiga, di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga, pastinya dong bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari sejak dini dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Dan juga kalau perilaku hidup bersih dan sehat kan juga di keluarga kan terasa nyaman ya teman-teman semuanya. Yang keempat, di lingkungan masyarakat.
manfaat PBS kalau di lingkungan masyarakat itu dapat mengurangi dan juga mencegah penyebaran wabah penyakit ya teman-teman. Jadi mungkin yang hari Minggu ya teman-teman di sini nih ada kerja bakti dan juga ada gotong royong setiap minggu, itu sudah bagus berarti lingkungan sekitar teman-teman. Gimana nih di lingkungan teman-teman sudah ada ya hari Minggu Jumat bersih ataupun juga Minggu bersih nggak di lingkungan sekitar teman-teman? Sudah ya, selamat. Nah ada juga loh teman-teman beberapa indikator tentang perilaku hidup bersih dan juga sehat. Yang pertama ada kita harus menggunakan air yang bersih ya teman-teman untuk mandi, mencuci tangan, untuk minum dan juga keperluan yang lainnya. Yang kedua kita harus mencuci tangan dengan sabun juga agar tangan kita juga bisa higienis ya. Yang ketiga menggunakan jamban sehat. Jadi teman-teman di sini di rumah yang belum punya jamban sehat ataupun mungkin yang BAB ataupun juga BAK-nya masih di sungai, bisa untuk dikurangi ya teman-teman. Kita harus menggunakan jamban yang sehat. Yang keempat kita harus membasmi jentik-jentik ataupun genangan-genangan air yang bisa memicu munculnya lahirnya nyamuk Aedes aegypti yang bisa memicu untuk munculnya demam berdarah. Semuanya di lingkungan rumah teman-teman, di tetangga, saudara ataupun teman-teman menemukan suatu genangan, coba kita kurasi ya teman-teman semuanya. Yang kelima adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Jadi walaupun teman-teman di sini suka makan seblak, cireng ataupun dan juga yang lainnya, kita harus seimbang makan buah-buahan, sayur-sayuran dan juga makan serat dan juga karbohidrat ya. Ingat bisa seimbang ya teman-teman. Yang keenam adalah teman-teman harus melakukan aktivitas yang sehat seperti olahraga, nge-gym mungkin ataupun senam dan juga bersepeda ataupun yang lainnya nih. Jangan tiduran mulu di rumah ya, rebahan. Ayo di sini siapa yang masih kamu rebahan ya? Teman-teman udah enak apa tuh? FF ya, Mobile Legend. Ayo kita juga harus bisa olahraga minimal satu minggu itu 2 atau 3 kali sehari. Yang selanjutnya adalah tidak merokok. Nah, di sini teman-teman kan masih SMP semuanya ya. Jangan merokok teman-teman, karena merokok itu pasti bahaya sekali. Jadi, yuk kita mulai berlaku hidup bersih dan sehat dari diri kita sendiri sejak dini pastinya. Nah, ada nggak sih teman-teman perilaku hidup bersih dan sehat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada dong pastinya ya. Yang pertama, mandi minimal 2 kali sehari, di pagi dan juga sore hari. Ayo di sini siapa teman-teman yang mandinya cuma 1 kali atau bahkan tadi yang berangkatnya nggak mandi? Siapa? Coba dong boleh ya dicium teman kanan kirinya ya, barangkali ih kamu belum mandi dulu sana ya. Atau ada yang cuma berangkat cuma pakai parfum aja ya karena mungkin sudah telat ya. Mungkin lain kali mandi ya 2 kali sehari, pagi dan juga sore hari. Yang berikutnya keramas atau mencuci rambut. Ini minimal sekali ya, 1 minggu sekali. Tapi apabila teman-teman dirasa kayak rambutnya sudah lepek ataupun teman-teman rambutnya sudah berminyak ataupun sudah gatal-gatal, boleh 2 kali sehari. Sekalian juga untuk tadi ya yang mandi ataupun keramas di pagi ataupun juga di sore hari pastinya. Yang ketiga adalah membersihkan hidung. Membersihkan hidung juga perlu ya teman-teman, karena pernapasan kita juga kan ada proses penyaringan, maka perlu dibersihkan juga untuk area hidup kita. Yang keempat adalah membersihkan telinga. Membersihkan telinga kita. Kenapa kok harus dibersihkan? Agar nanti dalam proses pembelajaran ataupun yang lainnya, ketika dipanggil bapak ibu guru ataupun teman, itu enggak gimana Pak? Gitu. Jadi harus rutin dibersihkan telinganya ya teman-teman semuanya. Yang kelima, gosok gigi. Gosok gigi minimal 2 kali sehari. Mungkin bisa ya waktu mandi pagi ataupun juga mandi sore, itu bisa sekalian. Tapi kalau saya sendiri betul ya sudah 2 kali sehari, mandi pagi dan juga sore. Tapi biasanya kalau saya setelah makan itu 10 menit setelah makan saya juga gosok gigi. Barangkali bisa nih ditiru untuk teman-teman semua
namanya 10 menit setelah makan bisa untuk gosok gigi ya teman-teman. Yang berikutnya adalah yang keenam, mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan harus pakai sabun ya teman-teman, nggak asal cuman aduh aku udah pakai air mas, udah bersih. Belum tentu ya. Orang yang sudah pakai sabun aja kalau langkahnya nggak benar juga itu kurang higienis juga. Karena itu teman-teman mulai sekarang cuci tangan pakai sabun dan juga harus menggunakan langkah-langkah yang benar. Nah, kapan sih waktu untuk mencuci tangan? Kalau biasa teman-teman pasti mencuci tangan sebelum makan ya. Atau ada yang sebelum makan gak cuci tangan? Wah, parah banget sih ini ya. Waktu-waktu kapan teman-teman harus mencuci tangan? Yang pertama sudah pasti tadi ya, sebelum makan. Benar, sebelum makan teman-teman harus cuci tangan. Yang kedua, setelah teman-teman buang air besar atau buang air kecil, betul teman-teman harus cuci tangan juga ya. Yang ketiga, setelah teman-teman bermain, entah itu bermain bola ataupun bermain boneka ataupun hanya di rumah saja, teman-teman kan sudah memegang benda-benda yang lainnya, harus cuci tangan ya setelah bermain. Yang keempat adalah misalnya teman-teman ada keluarga ataupun ada punya adik ya, mungkin sebelum ibu memberikan air susu ibunya itu harus dipastikan juga cuci tangan terlebih dahulu agar si kondisi bayi ini juga sehat ya teman-teman semuanya. Yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima, sebelum menyiapkan makanan ataupun juga sebelum menyuapkan makanan. Dan teman-teman di sini ada nggak sih yang masih disuapin makannya? Itu juga walaupun pakai sendok tetap juga ya harus cuci tangan juga. Biasanya kan ada kerupuk ataupun nyalinya kan itu pakai tangan ya. Itu dipastikan juga sebelum menyiapkan dan juga menyuapkan makanan itu harus cuci tangan. Yang terakhir yang keenam adalah teman-teman setelah memegang semua barang-barang itu teman-teman harus cuci tangan ya. Mungkin teman-teman dirasa cuci tangan karena ini barangnya itu kotor ya, wajib teman-teman harus cuci tangan. Itu ya teman-teman, teman-teman harus cuci tangan kapan gitu. Nah, untuk selanjutnya perilaku hidup bersih dan sehat selanjutnya adalah membersihkan ataupun juga memotong kuku. Nah, siapa nih di sini yang kukunya masih panjang-panjang ya, yang di sini tuh sampai hitam-hitam, coba dibersihkan dan juga dipotong kukunya ya. Yang selanjutnya adalah menggunakan alas kaki. Pasti dong teman-teman harus menggunakan alas kaki ya. Teman-teman, apalagi teman-teman mau beribadah ataupun mau ke kamar, itu juga kalau nanti teman-teman pakai motor pasti juga kayaknya tempatnya nggak nyaman ya teman-teman. Jadi harus dibersihkan juga untuk menggunakan alas kaki. Untuk yang selanjutnya adalah kebersihan dari pakaian juga. Teman-teman kalau mau berangkat sekolah nggak mungkin dong misalkan pakai OSIS tapi masih lecek ataupun juga masih kotor bahkan belum dicuci seminggu ya. Itu perlu dipertimbangkan lagi ya teman-teman, karena yang pertama teman-teman nanti bisa nggak percaya diri ataupun juga di lingkungan sekitar teman-teman merasa kayak risih gitu dengan teman-teman. Jadi dipastikan juga kondisi pakaian teman-teman juga dalam keadaan bersih dan juga enak dipandang ya teman-teman semuanya. Dan perilaku kehidupan sehari-hari PHBS yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Tadi juga sudah disebutkan ya, berarti teman-teman harus dalam kehidupan sehari-hari makan makanan yang bergizi seimbang. Yang seimbang itu seperti apa sih kak? Kayak misalkan sebelah 5, nasinya juga 5. Enggak, bukan seperti itu ya. Kayak kandungan ada karbohidrat, serat, vitamin D, zat besi dan juga yang lainnya itu harus seimbang dan juga sesuai dengan porsi tubuhnya teman-teman semuanya. Jadi itu teman-teman, perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya juga masih ada satu video lagi nih tentang video cuci tangan. Yuk teman-teman, silahkan minta bantuannya untuk berdiri terlebih dahulu dan mari kita untuk mempraktekkan gerakan cuci tangan yang baik dan juga benar. Yuk berdiri yuk, ayo silakan teman-teman berdiri yuk. Waktunya kita dan cuci tangan. Yuk kita simak video berikutnya. Silahkan. Basahi tangan dulu pakai sabun, lalu telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari mengunci. Putar ibu jari, ujung tangan, bilas air mengalir, pergelangan tangan, selesai. Tata cara cuci tangan. basahi tangan dulu pakai sabun, lalu Telapak tangan, punggung
sudah terbuka ya bahwa teman-teman harus melakukan perilaku hidup bersih dan juga sehat agar teman-teman juga bisa terhindar dari penyakit nih teman-teman. Tapi ada juga nih nggak kalah pentingnya informasi berikutnya terkait penyakit apa coba teman-teman? Ya benar, penyakit anemia. Karena mungkin perilaku kita yang kurang baik dan benar, tadi pola makan yang kurang baik dan benar bisa memicu munculnya penyakit anemia. Nah, penyakit anemia sendiri itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Penyakit anemia itu apa? Atau teman-teman kalau mendengar kata-kata anemia itu apa? Kurang darah, lemes. Ya, benar ya teman-teman. Pengertian dari anemia adalah kondisi ketika tubuh kita itu kekurangan sel darah merah yang sehat. Atau juga bisa diartikan bahwa sel darah merah yang ada dalam tubuh kita itu kurang. Jadi lebih dominan sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi itu teman-teman bahwa anemia itu memang kayak kekurangan sel darah merah. Jadi sel darah merah kan juga berfungsi untuk mengatur di tubuh kita ya teman-teman. Itu tentang pengertian dari anemia. Nah, sekarang apa sih yang bisa menyebabkan kok bisa seseorang bisa memunculkan penyakit anemia ataupun kok bisa sih orang-orang bisa terkena penyakit anemia? Yang pertama penyebabnya adalah produksi sel darah merah yang kurang. Jadi tubuh kita tuh memang kebanyakan memang memproduksi sel darah putih ya. Berarti itu ada kelainan di tubuh kita. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Misal ya sehabis kecelakaan atau mungkin bagi ibu-ibu ya itu sehabis melahirkan itu kan mengeluarkan darah yang sangat-sangat banyak sekali ya. Itu juga bisa memicu munculnya ataupun penyebab dari penyakit anemia itu sendiri. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat gitu. Jadi tubuh kita itu seharusnya memproduksi sel darah merah itu 1 jam, tapi ternyata hanya bisa diproduksi itu selama 10 menit gitu ya. Jadi kan itu terlalu cepat tubuh kita untuk memproses sel darah merah. Itu juga nggak baik ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah kayak misalkan kekurangan darah, jadi juga sudah ya. Teman memang ada bawaan penyakit yang memang mengeluarkan banyak sekali darah yang bisa memicu penyebab terjadinya anemia. Itu teman-teman terkait tentang penyebab anemia. Nah, ada nggak sih tentang penggolongan ataupun juga jenis-jenis dari penyebab anemia berdasarkan banyak sekali faktor-faktor ya. Yang pertama jenis anemia berdasarkan penyebab. Yang pertama ada anemia akibat kekurangan gizi. Jadi ada yang pertama adalah akibat anemia itu disebabkan oleh kekurangan gizi. Benar, ada ya teman-teman. Yang kedua, anemia disebabkan pada karena sedang dalam masa kehamilan. Tadi ya mungkin pada proses persalinan ataupun juga proses kehamilan juga lainnya. Yang ketiga adalah anemia akibat perdarahan. Tadi yang seperti kecelakaan ataupun juga kasus-kasus yang lainnya. Yang keempat ada anemia aplastik. Iya benar-benar ada anemia aplastik. Yang kelima ada anemia hemolitik. Yang keenam ada anemia akibat penyakit kronis. Yang ketujuh ada anemia sel sabit. Yang kedelapan terakhir adalah thalassemia. Jadi teman-teman ya, thalassemia itu kan membutuhkan transfusi darah sekali ya, karena iya benar itu lebih banyak sel darah putih. Jadi itu teman-teman jenis anemia berdasarkan penyebab. Jadi ada 8 ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke gejala anemia. Mungkin teman-teman sekarang belum sadar bahwa aku nggak kena anemia mas, gitu ya. Nah, sekarang kita juga perlu ya teman-teman untuk mengetahui tentang gejala anemia itu sendiri itu seperti apa ya. Yang pertama, gejala anemia itu adalah lemas dan juga kayak cepat lelah gitu, kayak aduh gak semangat, kayak aduh aku udah lemes banget mas, jadi suruh kegiatan besok ya, aduh aku udah capek gitu. Atau setiap upacara mungkin dia
yang sakit ataupun juga nggak kuat panas gitu ya. Yang kedua, dirasa sakit kepala dan juga pusing ya. Selain lemas dan juga cepat capek, itu juga ada kepala pusing dan juga kayak sakit kepala gitu ya. Yang ketiga ada sering mengantuk ya. Ayo di sini siapa teman-teman yang pada saat proses pembelajaran itu sering mengantuk? Coba teman-teman diperiksa ya. Sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan ya. Biasanya teman-teman ya kalau sudah kenyang, kayak sudah udah capek, kenyang, pasti bawaannya sering mengantuk ya. Ini sering ya, nggak 1 atau 2 kali, pasti ini sering kayak, aku kalau sudah kenyang ini kok ngantuk ya gitu. Yang keempat selanjutnya adalah kulit terlihat lebih pucat ya, lebih pucat ataupun juga kekuningan. Itu juga bisa masuk dalam salah satu gejala penyakit anemia. Yang kelima, detak jantungnya teman-teman itu tidak teratur. Bisa detak jantungnya itu cepat, bisa detak jantungnya itu teman-teman lemah kayak duk 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 atau kadang duk 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 gitu. Jadi coba ya detak jantung teman-teman itu sekarang normal atau enggak gitu detak jantungnya. Jadi tidak teratur, ada yang cepat, kadang lambat gitu teman-teman. Dan selanjutnya yang keenam adalah nafasnya pendek ya. Biasanya kan nafasnya lega ya, ini nafasnya kayak gitu. Nafasnya teman-teman nafasnya pendek, itu juga bisa untuk memicu gejala penyebab anemia. Yang ketujuh adalah nyeri di bagian dadanya teman-teman nih teman-teman. Mungkin dari faktor juga ya nafasnya teman-teman pendek juga mengakibatkan nyeri di bagian dada. Nah, mungkin teman-teman untuk diperiksa ya kalau ada tanda-tanda yang seperti itu. Dan yang terakhir nih, di bagian telapak ya tangan, di telapak tangan, di bagian tangan ataupun juga kaki itu teman-teman terasa dingin. Coba teman-teman sekarang terasa dingin nggak tangannya? Biasanya mungkin ada yang cuacanya panas tapi kok telapak tangan teman-teman, kakinya teman-teman kok dingin. Nah itu juga bisa nih salah satu gejala penyebab anemia. Nah buat teman-teman yang mungkin dirasa ada beberapa tadi 1 sampai 8 masuk semua untuk ada semua itu teman-teman. Boleh ya untuk periksa dari sekarang aja, nggak apa-apa teman-teman, daripada nanti terlambat. Gitu teman-teman dari gejala penyebab anemia. Sekarang kita ke informasi berikutnya nih tentang komplikasi anemia. Jadi ada juga tentang yang lainnya juga nih tentang komplikasi anemia. Yang pertama, kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa gejala anemia itu adalah mudah capek dan juga lelah gitu. Nah itu juga bisa nih menghambat proses aktivitasnya teman-teman ya, karena teman-teman ada gejala tersebut. Yang kedua, teman-teman ada masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung. Ya tadi benar ya, jantungnya itu nggak teratur ataupun juga bisa memicu juga penyebab gagal jantung. Yang ketiga, gangguan pada paru-paru seperti hipertensi dan juga pada gangguan paru-paru yang lainnya. Yang keempat, komplikasi kehamilan antara lain kelahiran prematur atau juga bayi terlahir dengan berat yang tidak normal ataupun berat rendah ataupun tidak wajar di seusia bayi tersebut. Yang kelima, gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak dan juga bayi. Biasanya teman-teman mungkin faktor-faktor lain nih, kurangnya tinggi badan yang kurang ataupun juga yang proses yang lainnya mungkin juga proses menghambat. Jadi teman-teman yang lainnya sudah tinggi tapi teman-teman ini prosesnya lama gitu ya. Yang terakhir adalah juga rentan terkena penyakit infeksi yang lainnya. Maka dari teman-teman kalau sudah mungkin dirasa teman-teman ada riwayat, yuk segera untuk dicekkan mulai dari sekarang saja daripada nanti terlambat ya teman-teman semuanya. Pastikan juga kita di sini pengen sehat juga kan teman-teman semuanya. Jadi mari kita sehat untuk bersama-sama teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir adalah tadi kan kita sudah tahu nih gejalanya, gimana kalau ada komplikasi anemia itu seperti apa, penyebabnya dan juga pengertiannya. Gimana sih teman-teman untuk pencegahan anemia itu sendiri? Pasti dong kita nggak pengen terkena penyakit anemia ya.
pencegahan anemia. Yang pertama, makanan yang banyak sekali zat besi dan yang sepertinya juga zat besi, asam folat, seperti daging boleh, sereal boleh, kacang-kacangan boleh ya, sayur-sayuran, misalkan juga buah-buahan, itu kita harus seimbang. Cari nih teman-teman di rumah yang mungkin nggak suka kandungan-kandungannya dari zat besi, yuk mulai sekarang kita harus menerapkan pola makan yang seimbang baik dari nutrisinya dan juga vitaminnya juga yang lainnya. Yang kedua, makanan kayak vitamin B12 seperti susu atau juga produk turunannya, yogurt ataupun dan juga yang lainnya, serta makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Contohnya apa? Tempe, tahu, susu kedelai juga boleh ya. Dan juga makanan yang lainnya yang mengandung vitamin B12. Dan pencegahan yang terakhir adalah makan buah-buahan teman-teman yang kaya akan vitamin C. Contohnya apa? Contohnya adalah jeruk, melon, tomat juga boleh ya, dan juga stroberi itu juga boleh. Jadi paling mungkin di rumah teman-teman yang paling bisa dijangkau ataupun mudah ya itu jeruk ya. Kalau stroberi kayaknya harus carinya terlalu ber-effort ya untuk mencarinya ya. Mungkin jeruk ataupun yang lainnya juga boleh ya, yang penting mengandung vitamin C. Nah, jadi itu teman-teman pencegahan yang bisa teman-teman lakukan tadi, mengandung makan akan kayak zat besi, vitamin B12 dan juga vitamin C. Bisa diterapkan mulai dari sekarang ya teman-teman, agar kita juga bisa hidup sehat sedari dini. Nah, itu teman-teman informasi dari saya terkait tadi perilaku hidup bersih dan juga sehat dan juga pencegahan anemia. Semoga dapat menambah wawasan dan juga informasi teman-teman akan PHBS dan juga anemia ya teman-teman. Bisa juga disebarkan ke teman-teman sekitarnya yang belum berangkat ataupun juga ke orang tua ataupun yang lain teman-teman yang dirasa memerlukan informasi tentang PHBS dan juga pencegahan anemia. Tapi saya rasa semua orang perlu nggak sih untuk tahu bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dan juga pencegahan anemia itu juga sangat penting. Jadi yuk kita mari sebarkan teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga setelah ini teman-teman bisa menerapkan benar-benar perilaku hidup bersih dan juga sehat. Sebelum saya pamitan, teman-teman setelah ini mungkin bisa ya membuat resume ataupun juga membuat poster tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang teman-teman sudah dilakukan ataupun juga tentang penyebab pencegahan anemia. Boleh teman-teman dibuat sekreativitas mungkin, nanti bisa diupload juga di media sosial teman-teman. Tapi jangan lupa di tag akun Instagram sekolah, OSIS, PMR ataupun juga organisasi lain yang berkaitan. Gitu ya teman-teman, itu ya jangan lupa tugasnya. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang terdengar jelas ataupun terlalu cepat, mohon dimaafkan. Santan parutan klopo, cekap semanten, atur kawulo. Saya Pratama Dede Saputra dari KSM Markas PMI Kabupaten Banyumas undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman di pertemuan berikutnya.